Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang dulu damai, tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih kurniakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin mengunjungi saudara sekalian dengan tersenyum pada masa raya Natal ini. Abaikanlah semua yang membuat kita kecewa, patah semangat, putus asa. Jangan beri tempat kepada iblis. Karena iblis selalu membawa kita untuk murung menghadapi hari istimewa tahun ini. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian, seperti apapun keadaan kita, mari kita percaya bahwa Natal yang membawa damai sejahtera tidak boleh dirusak oleh kekurangan atau apa yang kita tidak punya. Mari fokus kepada Yesus. Dia sudah lahir, Dia selamatkan hidup kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya kepadamu Tuhan. Kami sangat percaya bahwa kalau kami berpusat kepadamu pada Natal tahun ini, kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Berkati kami dengan firman-Mu sebentar, berikan pengertian yang baru dari firman-Mu, supaya Natal tahun ini menjadi Natal yang paling berarti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya ingin membaca ayat yang ke-9 dan 10 saja. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Saya hanya ingin membaca ayat 9-10 saja. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Dalam gereja-gereja tertentu, ini dipakai atau masuk dalam liturgi pembukaan dari setiap acara Natal. Gereja kami juga menggunakannya. Nanti
saudara bisa ikuti live streaming nanti hari Natal, malam Natal atau hari Natal, kami menggunakan liturgi ini. Mengapa? Oleh karena Yesuslah Raja kemuliaan. Mari kita melihat Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Siapa Yesus itu sebenarnya? Yesaya 9 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Siapa lagi? Apalagi? Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesus disebut sebagai Allah sendiri, Allah Putra. Jadi di sini yang disebut Raja kemuliaan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Mari saudara sekalian, saya ingin melihat, ingin saudara kita memperhatikan benar-benar. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Yesus datang itu Abraham 2000 tahun sesudah Adam. Kemudian Yesus 2000 tahun sesudah Abraham. Jadi memang itu pintu gerbang yang dimasuki oleh Tuhan Yesus ketika dia datang sebagai manusia, memang benar-benar pintu yang berabad-abad. Bukan hanya berabad-abad, sebenarnya berzaman-zaman. Ya, itu 4000 tahun. Jadi saudara sekalian, ketika kita merayakan Natal, kita membayangkan seorang Raja kemuliaan yang masuk dan datang dan hadir dalam perayaan Natal kita. Saya ingin menolong kita sedikit untuk melihat bagaimana Yesus sekarang ini dalam kemuliaannya yang dilihat oleh sahabat karibnya, yaitu Rasul Yohanes. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara lihat ayat Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai ayat 17. Wahyu pasal 1 13 sampai 17. Sudah perhatikan betul-betul dengan baik-baik. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berikat-ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Apa kata Yohanes ketika melihat dia? Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Luar biasa, luar biasa. Inilah Yesus yang sekarang kita rayakan hari kelahirannya. Kita merayakan seorang Raja kemuliaan. Ketika kita merayakan Natal ini yang amat sangat penting, harus ada waktu dalam liturgi Natal kita di mana semua jemaat itu sujud menyembah Dia. Kami punya liturgi itu dalam setiap kali kebaktian minggu kami. Ada waktu di mana kita berlutut dan menyembah Tuhan. Itu tandanya kita sedang berhadapan dengan Raja kemuliaan. Oh, saudara-saudara sekalian, apa yang terpenting di sini, saudara sekalian? Apa yang terpenting? Kalau Raja kemuliaan itu bertahta dalam hidup kita, maka hidup kita pun
penuh dengan kemuliaan. Apa yang kotor, apa yang najis, apa yang gelap, apa yang berlumur-lumpur itu dengan sendirinya gugur ke tanah. Dan kita sedang mengenakan jubah putih, jubah kemuliaan daripada Tuhan. Mari dengar apa yang saya katakan hari ini. Tidak boleh ada Natal yang diliputi oleh suasana suram. Tidak boleh. Kita diliputi oleh suasana kemuliaan Tuhan. Saya senang sekali bila kita menyanyikan lagu-lagu Natal dengan tempik sorak, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sudah tahu bagaimana lagu misalnya Malam Kudus itu sebuah lagu yang luar biasa, yang mengingatkan kita. Padahal kalau coba ingat betul-betul, saya lebih suka menggunakan bait-bait lagu yang lama dulu. Ada buku lama, kan orang anak muda tidak tahu, nama bukunya Dua Sahabat Lama. Ya, itu dikarang oleh disusun oleh dua orang teman. Dan lagu itu, disitulah lagu-lagu yang luar biasa bagus juga, lagu-lagu Natal. Oleh anugerah Tuhan, sudah mendengar sejak tanggal 1 yang lalu, sudah mendengar setiap kali saya menyampaikan video streaming, walaupun tidak semua berkenaan dengan berita Natal, tidak saudara sekalian. Mengapa? Saya hanya sampaikan berita Natal khusus hari Minggu dan nanti malam Natal dan hari Natal dan tutup tahun. Kenapa demikian? Oleh karena begitu banyak juga saudara-saudara sekalian masih memerlukan berita pengharapan yang khusus sepanjang bulan Desember ini, apalagi mengakhiri tahun ini. Jadi saudara sekalian, saya juga sudah mengarang tadi lagu yang dinyanyikan sebelum saya menyampaikan video streaming ini hari Minggu ini, juga saya karang sendiri. Oleh karena apa? Saya ingin mulut saya juga, tangan saya bisa bermain musik ini digunakan untuk memuliakan Raja Kemuliaan, sehingga Raja Kemuliaan itu akan berbagi kemuliaannya, berbagi keindahannya, berbagi kecerahannya, berbagi berkat dan sukses dan makmur bersama dengan anaknya ini, hambanya ini, dan bersama dengan jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa yang bersama dengan saya merayakan Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menghormati Raja Kemuliaan. Kami mau menyembah Raja Kemuliaan, Yesus Kristus. Tuhan, bagikanlah kemuliaan-Mu, bagikanlah berkat-Mu, bagikanlah kasih-Mu kepada kami semua pada masa raya Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.